Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa terus-menerus memposisikan diri sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya, dengan harapan semoga Allah tetapkan nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya, dan tentunya yang kita harapkan adalah bertambahnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang paling kita inginkan, yaitu nikmat berupa hidayah, keteguhan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keteguhan kita di atas iman dan Islam. Dan inilah perkara yang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan hingga akhir kehidupan kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain secara asal manusia memiliki hawa nafsu yang kecenderungannya mengajak kepada keburukan, sebagaimana Allah nyatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya jiwa itu mengarah atau mengajak, memerintahkan kepada keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain adanya hawa nafsu kita yang mengajak dan menyuruh kepada keburukan, di sisi lain ada syaitan yang setiap waktu, setiap saat merayu, membisikkan, menjebak dan memperdaya kita semuanya agar kita tidak selamat. Maka keberadaan kitab-kitab yang membongkar segala trik kemudian tipu daya syaitan sangat penting untuk kita pelajari. Karena bagaimana kita akan menang kalau kita tidak mengetahui tipu daya musuh-musuh kita, khususnya syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka salah satu karya dari para ulama yaitu kitab Talbis Iblis yang rutin kita kaji setiap Selasa ganjil pada subuh di masjid ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah membahas 3 bab, dan 3 bab ini baru bersifat prolog. Yang pertama kita membahas tentang kewajiban berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah yang dimaksud adalah Al-Quran was sunnah. Kalau kata sunnah berdiri sendiri, artinya adalah jalan, dan jalan itu adalah Islam, dan Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kata sunnah digandengkan dengan kata Al-Quran dan sunnah, maka sunnah yang dimaksud adalah hadis.
Tapi kalau kata sunnah berdiri sendiri disebutkan sunnah Nabi SAW, maka artinya adalah Islam secara keseluruhan dan juga di dalamnya tentu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka agar kita senantiasa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan juga menetapi jamaah, yaitu bersatu berkumpul bersama orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Ini bab yang pertama. Bab yang kedua yaitu tentang bahaya perkara-perkara baru dalam perkara agama ini. Karena sesungguhnya perkara-perkara baru dalam agama ini yang masuk ke dalam syariat Islam dan dijadikan bagian darinya adalah perkara yang berlawanan dengan sunnah Nabi SAW, dan hal tersebut yang sangat dicintai oleh iblis, bahkan lebih dicintai daripada maksiat yang lainnya. Ada sebagian orang, sebagian saudara-saudara kita yang salah paham. Mereka mengatakan bahwa ada orang-orang, maksudnya kita, yang mengatakan zina itu lebih baik dari sholawat. Jadi mungkin salah dengar atau dengarnya sepotong-sepotong. Ada tuduhan kepada kita bahwa kita mengatakan zina, mencuri itu lebih baik daripada sholawat. Padahal maksudnya Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kita maksud adalah bahwasanya maksiat, dosa-dosa, kalau dibandingkan dengan perkara-perkara bid'ah, maka bid'ah ini lebih dicintai iblis. Bukan masalah sholawat, bukan masalah zikir, tapi bid'ah. Karena pada dasarnya secara umum banyak juga sholawat atau mengatasnamakan sholawat, mengatasnamakan zikir dan lain-lainnya, tapi dikemas dalam pakem tertentu, rangkaian bacaannya kemudian juga dikaitkan atau diikat dengan waktu-waktu tertentu dan dalam acara-acara tertentu. Jadi bukan masalah sholawat, bukan masalah zikir, bukan baca Quran, itu adalah bentuk-bentuk ibadah, amal sholih. Tapi adalah perkara-perkara bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat lainnya. Karena ketika seseorang itu berzina atau berjudi atau mencuri, dia masih meyakini bahwa itu adalah dosa. Sedangkan pelaku-pelaku bid'ah, ketika dikatakan bahwa itu salah, mereka akan membantah, mengapa orang ibadah dikatakan salah, wong kami ibadah. Maka ini yang dimaksud para ulama, bahwa perkara-perkara baru dalam perkara agama ini yang dijadikan bagian dari syariat Islam, mereka meyakininya sebagai bagian dari agama, sebagian dari amal soleh dan ibadah, sehingga sulit sadarnya, dan ini sangat disenangi oleh syaitan. Ini bab yang kedua sudah kita bahas. Kemudian yang bab ketiga adalah bab tentang anjuran, bahkan perintah kepada kita untuk berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, 2 pertemuan. Maka kita akan lanjutkan bab yang keempat dan nanti disusul dengan bab yang kelima. Ini sudah mulai masuk ke inti kitab ini. Sesuai judulnya, talbis iblis, tipu daya iblis. Maka bagaimana atau jenis-jenis tipu daya iblis, kemudian bagaimana cara menanganinya, ini adalah inti dari kitab ini. Kita masuk pada bab yang keempat, al-babur rabi', bab yang keempat, fi makna at-tablisi wal ghururi, pengertian talbis dan gurur.
sebelum kita membahas tentang talbis iblis, bagaimana dia melahirkan kesesatan-kesesatan di muka bumi ini, maka kita harus tahu dulu definisi talbis itu apa sebenarnya, dan juga apa yang dimaksud dengan gurur. Qala al-musannifu at-talbisu izhar fi suratil haqqi. Kita pahami dulu, nanti kan yang dibahas adalah talbis iblis dalam hal apa. Maka kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan at-talbis itu. Penulis berkata, at-talbis, yang dimaksud talbis adalah idharul batil fi suratil haqqi, menampakkan kebatilan dalam wujud kebenaran. Ini sangat unik Bapak Ibu jamaah sekalian. Atau dalam bahasa sederhananya, sebenarnya yang dihadirkan itu adalah kebatilan tapi dalam potret kebenaran. Atau isinya adalah kebatilan tapi kemasannya seolah-olah itu adalah kebenaran. Nah, inilah yang sangat berbahaya Bapak Ibu jamaah sekalian. Di antara yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya, syaitan dari kalangan jin dan manusia dalam menyesatkan kita dan mencelakakan kita adalah menawarkan, mengusung kebatilan-kebatilan tapi dikemasnya dengan kebenaran. Karena secara sifat asli manusia itu tidak suka yang salah, yang jelek, tidak suka. Tapi kalau itu dikemas dengan sesuatu yang kelihatan baik, maka orang akan mau menerimanya. Nah, inilah yang dimaksud talbis. Makanya dia diterjemahkan talbis itu tipu daya, karena di situ sebenarnya kebatilan, kesesatan, tapi dikemas dengan seolah-olah itu adalah kebenaran. Kemudian wal gurur, adapun gurur, nau'u jahlin yujibu i'tiqadal fasid sahihan warrabi'u jayyidan. Sedangkan yang dimaksud gurur sebenarnya 11-12, ya, mirip, hampir sama. Kalau gurur itu adalah jenis dari kebodohan yang mana para pelakunya itu meyakini itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kebatilan samanya, kesalahan, bahkan sesuatu yang buruk arrodi jayyidan nampak seperti bagus. Jadi kurang lebihnya mirip. Kalau talbis itu adalah mengemas kebatilan dengan kemasan kebenaran, sedangkan gurur hampir sama, yaitu bentuk kebodohan di mana orang-orang yang melakukan itu menganggap bahwa ini adalah kebenaran, dan yang buruk menjadi tampak ya sesuatu yang baik. Wasabanuhu wujudu subhatin awjabat dzalik wa innama yadkhulu iblisu 'ala nasi bi qadri ma yumkinuhu. Dan sebabnya adalah, sebab dari talbis, sebab dari gurur adalah adanya subhat-subhat. Jadi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis ini dan juga bala tentaranya, syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, dalam rangka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu menebarkan syubhat-syubhat yang sering diartikan kerancuan atau remeng-remeng bahasa kita. Jadi supaya doktrin-doktrin mereka, ajaran-ajaran mereka bisa masuk dalam diri manusia, maka dibuat samar. Sebenarnya itu kebatilan, tapi kok melihatnya ini kebenaran. Maka mereka membawa alasan-alasan, membawa dalil-dalil untuk mendukung kesesatan itu, maka dalil ini diselewengkan supaya orang percaya. Maka
Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan talbis dan gurur karena bersifat halus. Orang tanpa terasa mengikutinya, bahkan mendukungnya dan meyakini adalah sebuah kebenaran. Inilah yang akhirnya menjadi penyebab munculnya penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang ada di tengah-tengah manusia. Kemudian kita lanjutkan. Wa'lam annal qalba kal hisni wa 'ala dzalika al hisnu sur wa as-suwari wa as-sur abwabun wa fihi sulamun wa sakinuhu al-aqlu. Ketahuilah bahwasannya hati itu seperti sebuah benteng. Pada benteng itu ada pagarnya dan ada pintu-pintunya dan juga ada celah-celahnya. Sedangkan penghuninya adalah akal sehat manusia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau digambarkan, ini penulis memberikan perumpamaan bahwa dalam diri kita ini ada benteng perlindungan. Dan benteng itu adalah bernama hati manusia. Nah, tapi di situ namanya benteng Bapak Ibu jamaah sekalian, ada pintu-pintunya. Walaupun pada hari ini benteng tidak seberapa efektif ya, tapi di masa lampau ketika belum adanya teknologi persenjataan yang lebih canggih, maka benteng ini adalah sebuah aset yang sangat berharga. Karena senjata yang digunakan adalah senjata tradisional dengan pedang, dengan panah, dengan tombak. Maka keberadaan benteng ini adalah sangat vital untuk mempertahankan dan menjaga wilayah. Maka ini penggambarannya adalah bahwa dalam diri manusia itu ada benteng dan itu adalah hati manusia. Namun di sana ada pintu-pintu dan juga ada celah-celah. Serapat-rapatnya benteng pasti ada pintunya Pak, karena nggak mungkin sebuah wilayah itu ditutup rapat terus dia masyarakatnya keluar masuk lewat mana, nggak mungkin. Pasti di sana ada pintu-pintu masuknya dan juga ada celah-celahnya, entah itu celah untuk pengintaian atau dalam tujuan-tujuan yang lainnya. Sedangkan penghuni dari benteng itu adalah akal manusia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada orang-orang yang terlibat dalam penjagaan benteng ini. Di sana ada malaikat-malaikat yang memang tugasnya sebagai korin mendampingi manusia dalam menjaga dirinya manusia. Dan di sana ada juga keterlibatan hawa nafsu, kemudian syaitan yang setiap waktu akan masuk dan menyerang. Maka fayambaghi lil harisi an ya'rifa jami'a abwab al-hisn allati qad ukila bihi wa jami' sulam wa ala yaqturu 'ala al-hirasa lahdatan fa innal 'adwa ma yaftas. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memiliki penjaga-penjaga ya, selain tadi dari kalangan malaikat sendiri, maka juga kita punya penjaga-penjaga dari akal dan hati manusia, ya tentunya di sana berupa ilmu, ya, berupa kebenaran-kebenaran, dan juga tentunya dengan cara-cara yang disyariatkan seperti keberadaan zikrullah dan lain-lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang perlu benar-benar kita perhatikan adalah kalau menjaga benteng, biasanya yang paling difokuskan adalah menjaga pintu-pintunya dan celah-celahnya. Kalau benteng itu sudah kokoh, tinggi dan sangat susah ditembus, maka musuh akan masuk lewat celah atau lewat pintu-pintu. Hanya pintu inilah yang harus dibuka dulu baru bisa masuk. Dan kita sekali lagi jangan berpikir bahwa kenapa susah payah harus ke pintunya, kan kalau ada roket di bom aja, itu kan kalau sekarang. Kita harus membayangkannya, ini adalah sebuah
sebuah benteng di masa lampau. Kalau sekarang mungkin dengan teknologi seperti yang dimiliki Israel, adanya Iron Dome misalnya, tidak hanya berupa benteng, tidak perlu dengan berupa benteng tembok, tidak efektif. Kalau hari ini sebuah negara dijaga dengan tembok, ini tentu sesuatu yang tidak berguna. Sekarang ada pesawat tempur, ada rudal balistik, ada penghancur ya, senjata-senjata penghancur. Tapi kita bayangkannya adalah di masa lampau ketika belum adanya senjata-senjata canggih. Maka benteng ini sesuatu yang sangat vital dan musuh akan masuk menjebol benteng itu adalah ketika pintunya bisa dijebol atau lewat celah-celah tadi. Maka yang dijaga terutama adalah pintu tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap saat, setiap waktu kita harus fokus pada pintu-pintu di mana setan itu akan masuk. Makanya kita ngaji kitab Talbis Iblis agar kita tahu lewat pintu manakah setan itu akan masuk ke dalam diri kita. Kalau kita bisa mendeteksinya, kita tidak akan bisa ditembus oleh syaitan tersebut. Maka di sini ada seseorang yang bertanya kepada Imam Hasan Basri. Qala rajulun lil Hasan al-Basri ayana iblis qala law nama lawajadna rahatan. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Hasan Basri, beliau seorang tabi'in. Pertanyaannya, apakah iblis itu tidur? Apakah iblis itu tidur? Beliau menjawab, qala law nama lawajadna rahatan. Seandainya iblis itu tidur, tentu kita punya waktu untuk istirahat dari godaannya. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, iblis dan bala tentaranya, syaitan dari kalangan jin terutama ya. Kalau dari kalangan manusia memang memiliki daya rusak, tapi seperti kita juga tidur. Tapi iblis tidak pernah tidur. Seandainya iblis tidur, kita masih punya kesempatan untuk istirahat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memiliki benteng pertahanan yang ada pintu-pintunya yang setiap waktu itu diintai oleh iblis dan bala tentara ini. Kapan lengannya itu masuk? Jadi kita harus fokus Bapak Ibu jamaah sekalian bukan semata-mata pada kekuatan syaitan dalam menyerang, tapi sebenarnya tembus tidaknya itu tergantung kekuatan kita. Jadi saya boleh katakan bahwa sebenarnya godaan setan itu sifatnya konstan sebenarnya. Dia bisa masuk tidaknya itu sudah tergantung dari kitanya. Bukan semata-mata setannya menguat bisa masuk tidak, tapi dari diri kitanya. Mereka bisa masuk kalau pintu-pintu itu lemah atau penjaga-penjaganya lemah, lalai, lengah dan bisa masuk. Jadi tergantung dari diri kitanya. Wa hadza al-hisnu mustanirun bil dzikri masyrubun bil iman wa fihi mir'atun saqilatun yatara'a fiha suwaru kulli ma yamur bi. Maka benteng itu, di benteng-benteng itu ada lampu-lampu, ada cahaya-cahaya yang menerangi, dan itu adalah zikir dan iman. Jadi untuk menjaga benteng itu, maka ada lampu-lampu yang menyala, karena kalau gelap ini sangat mudah disusupi. Maka cahaya itu adalah adanya iman dalam diri kita dan juga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau orang itu beriman, orang itu ahli zikir, maka benteng tadi itu bersinar, ada lampu-lampunya sehingga musuh pergerakannya bisa dilihat. Dan juga di benteng-benteng itu dijelaskan, ini bahasanya sederhana sekali karena memang penulisnya adalah ulama di masa lalu, dengan perumpamaan yang sangat sederhana sebenarnya, dan itu bisa kita modifikasi dengan perumpamaan yang lebih canggih. Hanya dijelaskan sendiri bahwa benteng-benteng itu adalah lampu-lampunya. Biasanya
lampu yang disorot. Ya. Itu kalau lebih masalah lagi malah tidak ada lampu sorot, cuma ya, lampu-lampu biasa dari api obor-obor yang dijejer. Kalau lebih canggih lagi ada lampu yang sorot. Nah, kalau sekarang ini lebih canggihnya lagi dengan radar. Misalkan dari kejauhan sudah terdeteksi adanya radar. Atau mungkin yang lebih canggih dari radar ini. Karena ketika musuh sekarang memiliki teknologi anti radar, harus dicari lagi cara untuk mendeteksinya. Bagaimana Amerika membuat teknologi anti radar seperti adanya pesawat siluman, disebut siluman karena tidak terdeteksi radar. Tapi Cina buat lagi alat di atasnya radar untuk mendeteksi. Jadi begitulah teknologi. Nah, ini hanya penggambaran ini sifatnya sederhana. Jadi benteng, di situ ada pintu-pintu, ada celah, dan setan setiap waktu 24 jam mengintai akan masuk. Maka supaya bisa terdeteksi, seseorang harus punya cahaya yang menerangi benteng itu, dan cahaya itu adalah iman dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada cermin-cermin, ya. Sinar tambah cermin karena akan semakin terang, dan kemudian lalu lalang musuh itu kelihatan kalau ada alat-alat pendeteksi, ya. Hanya dibahasakannya dengan cermin. Maka setan pun akan datang, kata beliau, menggoda manusia dengan membuat kabut-kabut, ya. Jadi untuk mengelabui pandangan para penjaga benteng itu, setan akan datang membawa dukhan, yaitu asap atau kabut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam pertempuran modern saja asap ini masih digunakan. Kalau kita ya pertempuran itu ada bom asap. Ketika pasukan itu akan bergerak supaya tidak terdeteksi atau samar bagi musuh, maka dilemparkan semacam granat asap. Ya, keluar asapnya, lari orangnya. Itu di dunia modern saja masih digunakan. Nah, setan dalam masuk ke dalam diri manusia karena ada benteng yang dicari di celah dan pintunya. Walaupun di situ ada lampu, itu berupa zikir, walaupun di situ ada ada cermin-cermin, maka dia akan membawa senjata juga untuk mengelabui manusia dengan asap dan kabut-kabut. Maka wa kamalul fikri yaruddukhon, maka kesempurnaan manusia dalam berpikir, ya, kecerdasan manusia dalam berpikir itu akan menyingkap asap tersebut. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya sederhanakan begini. Ketika manusia itu punya benteng pertahanan yang bernama hati, kemudian di sana ada pintu-pintu dan celah-celah yang setiap waktu diintai oleh setan. Namun pergerakannya menjadi terhambat karena ada lampu, kemudian ada cermin, maka setan pun membawa asap untuk mengelabuinya. Maka disitulah pentingnya akal sehat manusia. Kecerdasan akal manusia ini yang akan menyingkap kabut tersebut. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertempuran ini akan terus berlangsung sepanjang hidup manusia. Mana yang melemah, itulah yang kalah. Ya, ketika kita bisa kuat, maka sulitlah syaitan itu menembus diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada penjelasan dari para ulama, di antaranya Al-Husain bin Shalih mengatakan, "Inna syaitana la yaftahu lil 'abdi tis'atan wa tis'ina baban minasy syarri." Sesungguhnya setan itu benar-benar akan masuk kepada diri hamba atau membuka celah tadi, dan mereka memiliki 99 pintu-pintu kejelekan. Jadi maksudnya di sini sebagai lambang bahwa ketika setan itu menyerang, dia punya 1001 cara untuk menjebak manusia.
Maka ini sebuah peringatan bagi kita bahwa setan itu dalam menyesatkan kita itu memiliki cara yang begitu banyak. Walaupun di sini disebutkan kode 99, ini sebenarnya sebuah kode saja. Itu artinya dia memiliki berbagai cara untuk menjebak manusia. Bukan dengan satu cara, tapi dengan berbagai macam keburukan, kejahatan-kejahatan dia akan masuk kepada diri manusia. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk menghadapi itu semua, seorang ulama besar yang bernama Al-A'mas pernah mengatakan, hadatsana rajulun kana yukallimul jinna qalu laisa 'alaina ashadda mimman yattabi'as sunnah wa amma ashabul ahwa fa innana na'budu ya la'ban. Seorang ulama besar bernama Al-A'mas pernah bertemu dengan seorang laki-laki, dan laki-laki ini pernah berdialog dengan jin. Ya, jinnya ini dari kalangan setan dari kalangan jin. Sebenarnya dialog dengan jin ini biasanya bisa melalui mediator atau bahkan ya pada momen tertentu bisa berwujud manusia. Sebagaimana yang terjadi dialami oleh Abu Hurairah. Bapak Ibu pernah membaca riwayat tentang fadilah ayat kursi, keutamaan ayat kursi, di mana Abu Hurairah pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Baitul Mal. Jadi harta berupa zakat, ya, sedekah, wakaf dan lain-lainnya dikumpulkan di sebuah bangunan kemudian dijaga. Itu untuk nantinya untuk didistribusikan, dibagikan kepada yang berhak. Maka Rasulullah memerintahkan, menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal tersebut. Kemudian pada satu malam Abu Hurairah menangkap seorang laki-laki yang kedapatan mencuri barang yang ada di Baitul Mal. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah mengatakan, saya akan menyeret kamu, membawa kamu kepada Rasulullah SAW karena telah mencuri harta dari Baitul Mal. Maka laki ini mengatakan, tolong bebaskan saya melangkah ini karena terpaksa, karena anak dan istri saya, keluarga saya membutuhkan harta ini. Maka Abu Hurairah karena rasa iba, dilepaslah orang tersebut. Malam berikutnya nangkep lagi orang yang sama dan akan dibawa kepada Rasulullah, lalu memohon kembali, yang kedua kalinya diberi kesempatan, dilepaskan. Dan pada malam ketiganya ditangkap kembali orang yang sama, dan kata Abu Hurairah, untuk yang ketiga ini tidak ada maaf. Kamu sudah saya beri kesempatan kemarin bebas 2 kali, yang ketiga tidak bisa. Maka orang ini tahu ya, karena hakikatnya ternyata dia bukan manusia. Orang ini tahu bahwa Abu Hurairah itu adalah orang yang sangat ambisius dalam masalah ilmu. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi di antara seluruh sahabat Nabi SAW. Jadi kalau di scoring atau di ranking, Abu Hurairah itu adalah rawi hadis dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Padahal beliau masuk Islam 3-4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat itu ada yang membersamai Rasulullah ya sepanjang misi beliau, seperti sahabat-sahabat yang masuk Islam awal, Abu Bakar, sahabat Ali, otomatis ya, mereka berteman dekat dengan Rasulullah sejak awal diutusnya Rasulullah SAW, lebih dari 20 tahun. Sedangkan Abu Hurairah baru sebentar Rasulullah wafat, tapi beliau banyak meriwayatkan hadis karena semangat beliau dalam menimba ilmu. Maka orang ini tahu kelemahan Abu Hurairah, sebenarnya bukan kelemahan, tapi sebuah keutamaan. Abu Hurairah ini orangnya sangat semangat dan ambisi. Ketika Abu Hurairah mengatakan, kamu akan saya bawa ke hadapan Rasulullah SAW, dan ini sudah yang ketiga kalinya, tidak ada maaf, tidak saya lepas. Maka orang ini mengatakan, bagaimana kalau saya beri salah satu ilmu rahasia? Kalau kamu
siap menerimanya, saya minta saya dilepaskan. Wah, semangat. Wah, kalau yang ini kayaknya saya tertarik. Oke, kamu sampaikan ilmu, saya lepaskan lagi. Saking inginnya dapat ilmu. Maka orang yang mengatakan, bacalah ayat kursi ya, sebelum tidur niscaya Allah akan menjaga kamu dari kejahatan syaitan sampai waktu pagi, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilepaslah orang ini. Barulah Abu Hurairah bercerita kepada Rasulullah SAW kejadian ini selama 3 malam berturut-turut. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa orang tersebut? Kata Abu Hurairah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, itu adalah iblis dan dia adalah pendusta, namun kali ini dia benar. Apa yang disampaikan iblis itu adalah kebenaran. Walaupun dia pendusta, tapi saat itu yang disampaikan adalah benar, bahwa siapa yang membaca ayatul kursi di malam hari sebelum tidur, Allah akan menjaga dia dari godaan setan, dari kejahatan setan sampai waktu subuh. Jadi boleh dibilang ini kelemahan musuh yang dibuka oleh musuh itu sendiri. Dan ini adalah kata Rasulullah benar. Di Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam beragama ini kita bukan melihat masalah siapa yang ngomong. Oh, dia ngomong iblis, kita tolak tidak. Tapi rekomendasi dari Rasulullah lah yang kita jadikan dalil. Dan ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ada orang salah paham hari ini. Ada orang salah paham bahwa Rasulullah katanya membolehkan bahkan membenarkan bid'ah. Kenapa? Karena ada perkara-perkara baru yang tidak diajarkan Rasulullah lalu disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyetujui. Jadi ini pemahaman yang unik. Jadi ada orang berpendapat bahwa bid'ah itu tidak apa-apa, bahwa Rasulullah aja membolehkan. Contohnya, misalkan sahabat Bilal bin Rabah itu pernah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, saya mendengar suara sandalmu di surganya Allah. Ini yang dimaksud apa? Kalau Rasulullah mendengar sandalnya, apakah yang masuk surga sandalnya atau sama orangnya? Mendengar sandalnya top, bukan itu maksudnya. Maksudnya Rasulullah itu, wahai Bilal, saya kabarkan kepada kamu bahwa kamu itu ahli surga. Ini bahasa sederhananya begitu. Dan saya penasaran apa yang telah kamu amalkan, wahai Bilal. Kata Bilal bin Rabah, saya membiasakan diri berwudu, kemudian sholat sunat 2 rakaat. Dan apa yang dilakukan Bilal ini belum pernah diperintahkan dan diajarkan Rasulullah, tapi Bilal melakukannya dan lalu menceritakannya kepada Rasulullah, Rasulullah membenarkannya. Nah, yang digarisbawahi oleh orang-orang adalah, oh berarti boleh kita beribadah walaupun nggak diajarkan Nabi, kalau Nabi aja membolehkan. Padahal esensinya adalah persetujuan Rasulullah itu adalah dalil, bukan amaliyahnya, Bilalnya, tapi persetujuan Rasulullah adalah dalil. Contoh lain, Pak, azan itu pertama kali diajarkan oleh dalam Islam itu bukan berdasarkan hadis Nabi secara langsung. Bukan Rasulullah mengajarkan inilah adzan kalau dibagi kumandanya, tidak. Ketika Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk mencari solusi bagaimana supaya orang-orang itu tahu kalau sudah masuk waktu sholat dan cara memanggil orang itu sholat, Rasulullah bermusyawarah. Enaknya dengan cara apa supaya orang itu tahu kalau waktu sholat sudah masuk dan dipanggil untuk sholat? Sahabat ada yang menyarankan, gimana kalau dengan trompet, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan trompet. Trompet kan itu kebiasaannya Yahudi. Ya, kita nggak mau meniru Yahudi. Kalau sahabat lain, bagaimana dengan lonceng? Teng. Oh, nggak mau, saya itu seperti Nasrani. Bagaimana kalau dengan api? Nah, kalau sekarang dengan kembang api, supaya kaum muslimin tahu sudah masuk waktu sholat dan itu adalah bentuk panggilan sholat. Kata Rasulullah tidak mau, itu kayak orang Majusi.
Cuman di sana waktu dulu nggak ada beduk. Kalau ada pasti ditanyakan sahabat, bagaimana kalau dengan beduk gitu. Cuma nggak ada. Nah akhirnya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang mengajari saya kalimat-kalimat panggilan untuk sholat. Kata Rasulullah, bagaimana kalimatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya ya. Nah, kata Rasulullah, ini saja, pakai ini aja. Jadi mulai sekarang untuk memberitahu kaum muslimin bahwa sudah masuk waktu sholat dan memanggil mereka sholat dengan kalimat tadi ada. Nah, yang jadi dalil adalah persetujuan Rasulullahnya. Bukan, oh berarti kalau gitu mimpi bisa jadi dalil. Pas saya mimpi itu dalil, Rasulullah dulu membenarkan kan. Atau amalia para sahabat jadi dalil, bukan itu yang jadi dalil, adalah takrir, yaitu setujunya Rasulullah SAW. Nah kalau sekarang tidak ada Rasulullah, siapa yang merekomendasikan dan? Jadi bukan amalia. Contoh satu lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir setelah sholat, salah satunya yang disebutkan dalam hadis itu ada 3, tapi tambahannya 1 dari mimpi sahabat. Kita kalau habis sholat baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar berapa kali? Ada 3 hadis. Yang pertama, subhanallahnya 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya 33, ditambahi 1, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lengkap 100. Di mana Rasulullah menyatakan Allah akan mengampuni dosa seorang hamba walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu hadisnya. Kemudian pilihan kedua dalam hadis juga Rasulullah mengajarkan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu dalam zikir setelah sholat, juga sunnah sebelum tidur. Ada satu hadis lagi, bacanya 10-10-10. Pernah mengamalkan 10 kali? Yang 10 ini 10 subhanallah, subhanallah 10 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Kata Rasulullah, sehari semalam 150 kali totalnya, kan 5 waktu. Nah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, Rasulullah saya mimpi, ya, ada orang mengajari saya zikir setelah sholat, baca subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 25. Jadi totalnya 100. Kata Rasulullah, silakan, itu juga boleh. Nah, yang jadi dalil adalah kata-kata Rasulullahnya, silakan. Bukan mimpinya sahabat dan amalnya sahabat. Jadi ada kesalahpahaman orang sekarang, bid'ah itu boleh, wong Rasulullah aja para sahabat ngarang ibadah katanya, dan Rasulullah membolehkannya. Nah, ini sebuah kesalahan yang fatal Bapak Ibu dan sekalian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kembali ke tema bahwa tentang seseorang yang berdialog dengan jin itu sudah pernah terjadi. Baik itu dari kalangan Nabi ataupun orang biasa, termasuk Abu Hurairah. Nah kata Al-Ahmas, ada seorang laki-laki yang ngobrol berbicara dengan jin. Jin ini adalah syaitan ya, maksudnya syaitan dari kalangan jin. Ini makanya dikutip dalam kitab ini karena masalah penting. Karena ternyata dalam sekali waktu musuh itu keceplosan omong ya, memberikan, bocorkan rahasia. Dan ini sangat penting bagi kita. Namanya juga makhluk ya, ada kesalahan di sana. Seperti tadi iblis ya, keceplosan omong, loh dikasih rahasia kalau hanya dia itu dengan baca ayat kursi. Nah kata Imam Al-Ahmas, ada seorang laki-laki yang berbicara dengan seorang jin dari kalangan jin. Lalu jin itu mengatakan, laisa alaina asyadda mimman yattabi'as sunnah wa amma ashabal ahwa fa inna dal'an bihim la'ban atau la'iban. Ya. Sesungguhnya orang yang paling sulit kami goda, kata setan ini, sesungguhnya manusia yang paling sulit saya goda adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW.
yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagaimana tadi di awal. Jadi kalau ada kata as-sunnah di sini adalah maksudnya Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bukan yang dimaksud hanya hadis, lalu mengingkari atau tidak mengambil Al-Quran. Dan orang yang paling sulit aku goda adalah mereka yang paham Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka adalah kami bermain-main dengan mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paham agama ini, orang yang memahami dalil, mengerti Al-Quran, mengerti Sunnah, itu adalah orang yang paling sulit ditembus oleh syaitan. Sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka itu mainan bagi kita. Jadi ibaratkan seperti bola yang bisa kita mainkan kapan saja dan kemanapun diarahkan itu mau. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setan akan datang menggoda orang-orang tidak berilmu dan mengikuti hawa nafsu, dan itu adalah sasaran paling empuk. Kemudian adapun orang-orang yang identik dekat dengan agama, maka setan masuknya lewat syubhat, seolah-olah itu sebuah kebenaran dan akhirnya justru malah tertipu. Dan orang yang mengerti ilmunya, mengerti Al-Quran, mengerti hadis dengan pengertian yang sebenarnya, itulah mereka yang sulit ditembus. Karena justru subhat asap yang ditebarkan oleh setan itu akan tersingkap dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh terakhir yang paling mudah adalah apa yang tadi saya sampaikan. Ketika para pelaku-pelaku bid'ah melakukan kebid'ahan itu, mereka sudah dikaburkan dengan asap tadi, sehingga mereka mengatakan bid'ah itu sesuatu yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW, karena dulu para sahabat melakukannya dan dilaporkan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah membenarkannya. Itu adalah sebuah syubhat, seolah-olah ada dalil di sana, padahal yang dimaksud adalah dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah itu adalah perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan tanda setujunya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah mendiamkan perbuatan sahabat, atau Rasulullah menyatakan benar, silakan amalkan? Itu yang jadi dalilnya, bukan semata-mata amaliyah dari para sahabat itu sendiri. Nah inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang, dan hanya orang-orang yang paham dalillah yang mengerti. Apalagi dikaitkan dengan hadis yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Maka ini adalah sabda Rasulullah SAW yang memprotek diri kita agar tidak membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, saya rangkum dan saya simpulkan bahwa syaitan 24 jam selalu mengintai kita, terutama fokus pada pintu-pintu masuk yang bisa dimasuki. Dan kita harus fokus kepada pintu tersebut. Bagaimana caranya? Dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka setan akan sulit menembus diri kita. Orang-orang yang tidak berilmu, apalagi hawa nafsu yang dijadikan sandarannya hanya masalah feeling, masalah perasaan, apalagi dengan mimpi, maka mereka adalah orang-orang yang sangat mudah ditembus oleh syaitan. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, ini baru prolog dalam talbis dan gurur. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita mulai masuk membahas tentang talbis iblis, yaitu tipu daya iblis kepada manusia berupa akidah-akidah yang menyimpang, termasuk juga agama-agama yang menyimpang. Dan sebagai gambaran bahwa saking pinternya iblis itu, dengan bala tentaranya, bahkan orang yang tidak beragama saja, yang katanya agnostik, mereka mengatakan adalah orang yang beragama. Orang yang tidak punya agama mengatakan bahwa agama adalah jalan hidup. Sehingga ketika saya tidak beragama, saya punya jalan hidup. Jadi tidak masalah. Ini salah satu bukti
pinternya setan dalam membuat kerancuan dan subhat. Ketika mereka mengatakan bagimu agamamu dan bagiku tidak perlu. Ini adalah slogan mereka. Kalau orang beragama mengatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi orang yang tidak beragama mengatakan bagimu agamamu, bagiku tidak perlu. Dan mereka mengatakan bahwa agama adalah way of life, jalan hidup. Maka saya ketika tidak beragama berarti sebenarnya beragama. Tapi inilah yang harus kita ungkap, ya, penyimpangan-penyimpangan ini. Munculnya orang-orang ateis, munculnya orang-orang tidak beragama, munculnya para filsafat-filsafat yang menyesatkan, hadirnya agama-agama rusak seperti Yahudi, Nasrani dan lain-lainnya, itu tidak lepas dari tipu daya iblis atau syaitan dan bala tentaranya. Maka nanti akan mengerucut dalam tubuh Islam sendiri kemunculan kelompok-kelompok sekte-sekte yang menyimpang, itu juga tidak lepas dari tipu daya syaitan kepada manusia. Nah, inilah fokus kitab Talbis Iblis yang akan kita kaji agar kita waspada dan jangan sampai termasuk orang-orang yang berhasil disesatkan oleh syaitan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya di dalam kebenaran, di dalam iman dan Islam. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari tipu daya syaitan, ya, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.